Halo semuanya, balik lagi di podcast Cuma Teman. Curahan masalah tentang manusia. Bareng gua Niko. Bareng gua Al. Nah, kali ini kita ada tamu lagi nih, kayak kemarin. Ada Bapak Mahata. Oh jangan panggil bapak dong. Oh iya, siapa? Orang masih umur 29. Nah, hari ini kita bakal bahas apa nih sama Mas Mahata? Iya. Apa judulnya? Ya, lu lah. Nah, gimana sih? judulnya yang akan kita bahas itu adalah, ini judulnya aja ya. Iya, oke. Cahaya di tengah kegelapan batin. Wah, Jadi kita akan membahas mengenai ya agak-agak kerohanian, tapi tentang pengembangan diri. Ya, dimana kita mendatangkan seorang narasumber yang begitu tepat ya kan. Dulu Insyaallah, sampean insyaallah. ini kan, apa, kudanya Rasulullah. Ya Allah kuda. Gak apa-apa lah, yang penting buat Rasulullah. Iya. Masih ada hubungan gitu. Iya. Nah, jadi si ini tuh arahnya kemana nih, Al? Coba Caranya ini tentang keimanan sih. Nah, Keimanan kita gitu. Tapi sebenarnya bukan kita nggak terlalu mengarah ke keagamaan sih sebenarnya. ke Ugu. Tapi kita mengarah ke norma-norma gitu. Bukan norma yang ini ya. Yang sama tentunya. Yang nantinya gitu kan. Tapi kita membahas mengenai tentang kehidupan apa sih sebenarnya yang ada dalam kehidupan kita ini, yang dimana kita itu kan sering mengalami hal-hal yang kita tahu kan norma-norma kehidupan ini kan banyak gitu kan. Dan norma-norma kehidupan ini kan adalah sebuah batasan-batasan kita dalam menjalani kehidupan. Tapi sebenarnya norma-norma itu ya bisa dibilang sangat berpengaruh lah dengan keimanan kita gitu. Karena itu ada hubungannya sebenarnya. Nah, apa itu? Ya silakan. Oh, langsung nih lempar itu. Jadi intinya pertanyaannya yang tadi muter-muter itu, Iya. Nggak itu tuh betul-betul. intinya kayak apa sih hubungannya si Norma dengan si Iman ini apa? Oke, ini pembahasannya lumayan berat ya. Nah, Aduh berat. Oke. Berat banget udah. Apalagi untuk batin yang gelap gitu kan, sangat gelap lagi. Nah sebenarnya sih saya di sini memang ditunjuk sebagai narasumber, bukan berarti saya baik ya untuk urusan ini ya, bukan berarti saya tuh orang yang paham Jadi baik soal iman itu juga enggak. karena baik kan merek mobil. Iya itu. Baik sih baik juga gitu. Oke. Aldiano. Lanjut Mas. Oke. Itu mirip sama saya tuh. Yang mana tuh? Mana nih yang Yang baik video. mobilnya? Kira mobilnya. Oke. Jadi kalau kita membahas soal keimanan, yang pasti ada kaitannya dengan agama, gitu kan. Iya. Dan kalau menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, untuk pendapat para ulama itu tuh, kalau iman itu tuh sesuatu yang diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Dan semua hal itu tuh dikaitkan dengan Allah gitu loh. Oke. Jadi itulah keimanan. Nah, sedangkan kalau norma sendiri itu terkadang tidak butuh hal itu, tetapi secara bersamaan, secara sosial, norma itu tuh ada kesepakatan bersama bahwa ini baik, ini buruk gitu. Jadi kayak misalnya kalau iman itu lebih ke hablum minallah. Wes, itu bener banget ini. Kalau Keren Norma ya. itu lebih ke hablum minanas. Iya. Agamis bro, gue. Iya. Tapi sebenarnya kan hablum minallah sama hablum minanas itu kan sebenarnya kan berjalan beriringan kan. Iya, betul. Ya kan kita kan nggak boleh misalnya kayak hablum minallah aja lah kita gitu. Yang hablum minanas sudah biarin aja, manusia saya benci manusia gitu kan, nggak mungkin kan. Dia yang ngomongnya. Iya. Nggak. Jadi Dia emang ternyata benci sama kita. banget sih kamu kriminal. Jadi berarti si Norma dan iman ini tuh harus berjalan beriringan. Ya. Kalau secara keimanan iya, tapi kalau secara norma belum tentu ada habluminallahnya gitu. Dia hanya seputaran ya sekitar aja. Contoh misalkan ada orang yang dianggap masyarakat setempat itu baik banget, baik, yang namanya gotong royong selalu ikut. Oke. Terus bantu ya apalah yang dibutuhkan sama masyarakat di situ, dia selalu ada terdepan lah, garda terdepan lah. Tetapi
dia tidak sholat. Aduh. Dia tidak mengaitkan hal yang dia lakukan kebaikan itu tuh untuk Allah gitu loh. Akhirnya ya dia sebatas melakukan ini norma sosial aja. Kalau aku nggak bantu, berarti aku kurang rukun nih sama warga Oke, gitu kan. Aku kurang bertindak baik nih sama warga gitu kan. Tetapi yang membedakan norma dengan keimanan itu tuh, keimanan dua hal itu memang berjalan beriringan. Karena kalau minallah itu tuh ya ibadah kita lah gitu loh, kayak sholat, puasa gitu tuh kan, itu kan kita lakukan semua semata-mata karena Allah, langsung direct gitu kan ke Allah. Tetapi kalau kita habluminanas, kita berperilaku ke semuanya, tapi kalau kita berlandaskan keimanan, ya itu akan bernilai juga di sisi Allah gitu. Iya. Sama halnya dengan nilai ibadah tadi gitu. Gitu. Nah, ini sorry ya, ini agak melenceng dikit. Gue penasaran. Tadi kan lu nyebut kalau si sholat ini ibadah untuk Allah gitu kan. Yang kita tahu kan sebenarnya sholat ini tuh kewajiban gitu kan. Dan yang butuh tuh sebenarnya Allah apa kita sih? Ya, Dan betul. kenapa? Oke. Sebenarnya gini, Allah itu tuh kan iman itu kan banyak ya. Ada iman kepada Allah, iman kepada Rasul, iman kepada Malaikat. Al-Quran, kepada malaikat, kepada hari kiamat, kepada qada dan qadar, banyak gitu kan. Ada 6 Iman gitu ya. kan. Rukun iman itu kan, rukun iman Islam gitu kan. Apa itu? Lu, Enggak. gue tadi nanya Google kok. Nah, sebenarnya yang membutuhkan itu tuh memang kita. Kita sebagai hamba itu yang butuh tuh kita itu. Walaupun itu emang kewajiban gitu. Iya, itu memang kewajiban. Jadi Allah itu tuh kan menciptakan hambanya gitu kan. Itu bukan serta-merta oh kamu aku ciptakan terus kamu aku biarkan. Tidak. Gitu kan. Contoh kecil, ini ada HP. Ini HP bisa berbentuk seperti ini, desainnya seperti ini. Pasti ada yang menciptakan, dan yang menciptakan biar orang-orang itu bisa menggunakan dengan baik pasti punya buku petunjuknya. Iya. Nah, betul. begitu juga dengan Allah gitu loh. Allah menciptakan kita. Allah menciptakan seluruh jagat raya ini, yang pasti Allah itu tuh gimana sih biar kita itu bisa menggunakan dengan baik gitu kan. Ya salah satunya dengan ibadah, dan Allah sudah menurunkan buku petunjuk itu lewat Al-Quran, dan di dalam Al-Quran itu sendiri juga menyuruh kita untuk tawakal ala Allah gitu loh. Artinya kita harus beriman kepada Allah gitu loh. Iya, betul. Makanya sebenarnya yang butuh itu tuh kita, bukan Allah. Artinya apa? Kalau kita Allah itu kan sesuai prasangka hambanya ya. Kalau kita mengingat Allah, Allah pun akan mengingat kita. Gitu. Kalau kita mengingat Allah di dalam kerumunan, Allah akan mengingat kita di tempat orang-orang yang baik. Itu maksudnya tuh ya kayak kalau gue mungkin ini berhubungan ya. Gue tuh dari dulu selalu ngerasa Allah tuh baik karena Allah tuh umatnya banyak, ininya banyak, makhluknya banyak. Tapi cintanya Allah itu ke kita secara personal gitu. Oh ya itu emang bagus ya. Nah, jadi kayak mungkin kayak gitu ya Mas ya. Iya. Gambarannya. Jadi walaupun umatnya banyak tapi kita Bukan masih umat ya, makhluknya. Makhluknya lah ya. Iya. Belum lagi di luar angkasa gitu kan. Banyak lagi, semuanya itu, semuanya. Iya. Ada Neptunus, Neptunus, Uranus. Iya. Jupiter MX. Iya, sebenarnya memang seperti itulah. Intinya lucunya gini, saat kita misalkan kita punya atasan, kita kan kadang itu ada perasaan takut lah ke atasan gitu kan. Akhirnya kita juga melakukan hal-hal yang ya sesuai apa yang dimau sama atasan gitu loh. Momen udah maunya ini gitu kan. Tetapi apa sih yang dimaksud dengan takut kepada Allah gitu kan? Takut kepada Allah di sini ini maksudnya tuh kita takut dengan melakukan hal-hal yang disukai Allah. Jangan sampai kalau kita tidak melakukan hal yang baik ini Allah akan memalingkan kita. Kita akan dilupakan sama Allah. Ketakutan yang terbesar
bagi seorang yang beriman itu adalah saat kita dicuekin sama Allah. Oke. Salah satu contohnya. Ya, ciri-cirinya ada nggak? Mungkin gue tahu dan gue kebayang, inget gak ada konten kreator bilang kalau misalnya gue ngedapetin ini semua bukan karena gue pas gue sholat, pas gue ibadah, gue lagi nggak ibadah, gue nggak sholat, tapi apa nyatanya gue dapat ini gue kerjain sendiri. Nah mungkin yang gue juga pernah dengar soalnya kayak kadang cobaan itu bukan sebuah yang siksaan tapi kenikmatan juga cobaan gitu dan ya. mungkin itu dia lagi dicuekin sebenarnya karena nggak ada masalah, nggak ada apa. Betul. Nah, Makanya enaknya jadi seorang muslim itu tuh kita itu punya dua keadaan yang menguntungkan untuk kita sebenarnya. Oke. Gitu kan. Yang pertama itu berkaitan dengan ujian. Dan ujian itu tuh ada ujian cobaan sama ujian kesenangan gitu. ya. Nah, ujian cobaan kita tahu sendirilah kayak dapat musibah lah, diambil nyawa dan sebagainya lah. Terus kita misalkan kita keluar nyerempet dikit gitu kan. Itu kan juga cobaan ya, nyebrang jatuh pincang gitu kan. Akhirnya Pincang gitu kan ya. Itu termasuk ujian cobaan. Outputnya seperti apa? Ya kita bisa nggak bersabar, kita bisa nggak kembalikan semua itu tuh karena Allah gitu loh. Itulah keimanan tuh berbicara di situ gitu loh. Terus kalau kita mendapatkan ujian kesenangan, itu berarti kesenangan itu juga ujian. Itu ujian. Dan yang sangat melalaikan orang itu malah di ujian kesenangan. Iya sih, betul juga itu. Karena betul juga, karena kadang-kadang kalau misalnya ada orang ya kan kita kan berpikiran kalau misalnya cobaan itu cuma kesusahan gitu. Kalau misalnya kita susah, kalau misalnya kita lagi terpuruk, itu berarti Allah sedang menguji kita. Tapi sebenarnya ternyata kesenangan itu juga. Nah makanya dan banyak hal itu tuh banyak orang itu tuh gagal di sini. Contoh, ingat kisah Korun. Korun. Dia dulu tuh orang yang ya termasuk golongan menengah ke bawah lah. Gitu. Iya. Akhirnya datang ke Nabi Musa minta tolong untuk didoakan kepada Allah agar dia dilancarkan soal perbendaharaan dunia. Didoakanlah sama Nabi Musa itu kan. Akhirnya setelah didoakan karena doanya Nabi kan pasti mustajab ya. Terus dia mulai mengenal apa itu perhiasan. Dan Korun itu satu-satunya pengrajin perhiasan yang sangat handal. Akhirnya ya klien-klien dia raja gitu, seputaran bangsawan gitu loh. Akhirnya dia pun menjadi salah satu tokoh penting di zamannya, tokoh tangan kanannya Fir'aun pada saat itu. Tapi saat dia sudah mencapai titik tertinggi, dia sampai sombong, dia beriringan itu. Coba bayangin ya, ada 70 orang yang dia kekar-kekar. Itu cuma untuk bawa kuncinya doang. Kunci rumahnya. Kalau kuncinya aja yang bawa segitu gede-gedenya, perkasanya, gimana yang di dalamnya? Ya kan ada brankas nih, kuncinya cuma kecil, tapi di dalamnya gede. Kan modelnya kayak gitu. Berarti kan sama ini ya, robot. Ya, itu. Makanya kita kan ini sekaya apa gitu. Akhirnya Nabi Musa datang gitu kan. Mengingatkan untuk kembali, kamu nggak boleh bersombong, itu nggak boleh. Kamu tuh harus ingat sama Allah. Terus rezekimu itu tuh harus kamu bisa bagi-bagikanlah. Ini ada orang-orang yang membutuhkan dan sebagainya gitu kan. Enggak, dia habis itu ngomong, sebenarnya semua yang aku dapat ini karena diriku, karena kepintaranku gitu loh. Dia sombong sama kayak dia ngerasa kalau itu tuh usaha dia sendiri. Itu. Akhirnya kan gagal. Itu kan akhirnya ditenggelamkan. Dan itu sebenarnya ada, walaupun Allah itu tuh melihatnya hamba-hamba ini banyak berbuat dosa, Allah itu tuh maha penyayangnya itu apa, selalu dikirimkan petunjuk-petunjuk biar orang itu tuh mau tobat. Nabi Musa mendatangi Korun tuh nggak cuma sekali, berkali-kali diingatkan. Nabi loh.
Yang langsung datang, langsung dikirim utusan itu nabi loh. Nabi gitu loh. langsung, ya. Allah langsung ngirim nabi untuk datang loh. Iya. Saking inilah kayak seakan-akan saking diperhatiin banget dia gitu. Iya. Tobat gitu ya. Iya, saking Allah itu tuh peduli. Aku nggak mau kalau kamu tuh masuk neraka karena perbuatanmu sendiri. Iya. Kita kirim nabi. Akhirnya karena dia terlalu terlena dengan ujiannya, ujian kesenangan atau yang namanya istidraj, akhirnya dia terlena. Udah. Gitu. Makanya keimanan itu tuh memang menentukan. Makanya kalau sekedar kita bicara soal norma, kembali lagi bicara soal norma, kalau tanpa adanya iman, apalagi negara kita negara demokratis. Iya. Sekarang ada beberapa orang bilang, ayo mabuk nggak apa-apa, orang cuma dikit nggak bikin mabuk, misalnya gitu. Menurut beberapa orang itu baik. Ayo rukun warga dan sebagainya itu baik. Tapi kalau tidak dilandasi dengan iman, jatuhnya, makanya standar baik sama benar itu tuh menurut apa nih, gitu kan? Normakah atau keimanan gitu? Iya. Ini menyangkut paut tentang judul kita ya kan, cahaya dalam kegelapan batin. Ya, Bisa dibilang kan kita kadang-kadang sering mendinai lah itu, sering Apa itu menyangkal gitu. Oh, mendina. Mendinai ya dalam bahasa Inggris itu ya, anjay. Menyangkal deny. Iya. sering menyangkal lah segala macam tentang kayak Korun tadi kan. Jadi bilang bahkan sampai Nabi bahkan Nabi datang sendiri gitu sebelum ini bertobat. Kita sering gitu bahkan. Ini bahkan kita sering ngobrol gitu. Kita Iya sih, batu orangnya. Anda juga sama gitu. Enggak lah. bahkan bareng bangun lagi kan. Kita sering bangun subuh ya. Masya Allah, bangun bareng. Enggak. Oh iya. Jadi kita Saya meluruskan aja nih soalnya persepsi katanya nih. kita sering bangun subuh tapi kita nggak sholat. Masya Allah. Ya kan? Iya. Kita bahkan sering dikasih waktu untuk beribadah tapi kita nggak beribadah. Oh, maksud lu, gue pernah cerita ke dia soal kayak gue tuh kadang sering banget bangun tanpa sebab kayak jam 3, jam 4. Dan sebenarnya gue tuh punya perasaan kayak ini sebenarnya gue disuruh sholat, tapi gue malah lebih milih tidur gitu. Nah mungkin itu kali ya yang dimaksud. Itu gimana maksudnya itu? Oke. Jadi kalau bahas soal itu kan berarti kita ini kan manusia ini unik. Iya. Manusia itu diciptakan sama Allah itu tuh sempurna. Kenapa? Malaikat itu diciptakan dengan hanya ketaatan. Oke. Termasuk malaikat-malaikat penjaga neraka yang karakternya itu tuh bengisnya bukan main, dia pun taat sama Allah gitu. Kayak setan ya? Ya, kelakuannya. Iya. Tapi dia taat sama Allah. Gitu kan. Tapi terus abis itu ada setan nih. Yang Allah menciptakan dia dengan penuh nafsu. Iblis ya. Iblis. Ya sama setan juga. Tapi iblis kan iblis taat juga nggak sih? Cuma dia sombong. Dulu dia tuh memang taat. Dia bahkan sampai beribadah beribu-ribu tahun. Dia sampai pernah beribadah di beberapa langit pertama, 2, 3 dan sebagainya kan. Dia imam para malaikat katanya. Ya bahkan dia tuh imamnya para malaikat karena saking solehnya dia gitu loh. Dan dia tuh punya nafsu gitu loh. Nah terus sampai dia tuh pernah yang ini kisah lain dulu nih gitu kan. Nanti bisa dicari sumbernya sendiri ya. Misalkan. Dan dia sampai pernah ditempatkan di dunia, ternyata dia asik nih ibadah di dunia gitu kan. Tapi begitu mau ada kabar nih mau diciptakan khalifah di muka bumi, apa yang pertama kali respon dia? Apa itu? Sombong. Sombong gitu loh. Akhirnya dia langsung memberontak, akal dia jalan gitu loh. Terus dengan kesombongan itu tuh akhirnya dia menafikan. Dia nggak mau bersujud. Bersujud di sini bukan berarti sujud itu enggak, tapi ini kan yang memerintah Allah langsung. Gitu loh. Bisa dibilang kayak cobaan Kayak cobaan tuh apa sih itu? Iya, termasuk ujian. Ujian juga ya. Berarti kan saat ini yang memerintahkan Allah langsung. Nah, keimanannya kan yang harusnya berbicara. Kalau misalkan Allah yang langsung memerintahkan gitu loh. Iya betul. Berarti kan keimanannya itu loh. Mau lu punya ideologi, mau lu punya betul, apa, tapi betul. kalau Allah yang merintah, lakuin. Iya betul. Kalau misalkan Allah memerintahkan kita masuk neraka, ya udah masuk aja. Karena Allah memerintahkan. Iya. Itu kan. Kita melakukan sesuatu itu tuh bukan karena kita mau apa enggak, tapi Allah memerintahkan apa enggak. Ini Allah suka apa enggak.
Nah, Allah suka apa enggak berarti kan kita yang butuh. Iya. Gitu kan. Kita harus dong merayu Allah dengan melakukan banyak hal agar Allah ridho dengan kita gitu kan. Itu jadi bentuk tawaduk kita kepada Allah gitu kan. Nah, kembali lagi yang kisah tadi sebelum yang tadi berlanjut ya. Nah, akhirnya begitu diangkat khalifah, saat Allah menghukum dia, dia harus turun ke dunia dan sebagainya. Terus kamu akan masuk neraka dan sebagainya. Sifat sombongnya berlanjut, bukannya tobat malah menjadi gitu kan. Iya. Jika engkau menjadikan aku sebagai makhluk terkutuk dan sebagainya, maka izinkan aku untuk menggoda anak keturunan Adam. Bukannya tobat itu loh. Iya, Berarti kan imannya sudah mati itu, walaupun dia dulu sebagai pemimpinnya para malaikat. Gitu kan. Azazil, dulu namanya Azazil. Namanya Azazil. Ada namanya dulu itu ya. Kan Ada kalau namanya di Azazil. agama lain juga kan ada nama-namanya. Gitu. Oh. Kayak Lucifer kan sebenarnya dia juga kan bukan pure iblis tapi Iya. malaikat juga. Oh berarti sebelum namanya setan jadi Iblis, Azazil sebelumnya iblis. dulu gitu. Setan tuh lebih ke sifat nggak Setan sih? itu sifat. Oh. Setan itu sifat itu loh. Jadi segala hal yang mengajak kita kepada menentang perintah Allah itu ada sifat setannya di situ. Bahkan manusia sifatnya setan itu juga ada. Kenapa ke saya? Enggak, maksudnya nunjuk gitu aja. Iya, setannya. Maksudnya Saya mau nunjuk ke sini nggak ada orang. Iya. Sama kayak ini juga ya, kayak Nabi Ibrahim. Ya kan, dia harus mengorbankan anak satu-satunya gitu. Ya, itu keimanan yang berbicara. Keimanan. Bahkan kadang-kadang ini aku pernah nonton film. Tahu nggak judulnya Menam Iskan? Tahu? Nah, kan ada itu kayak ada satu dokter, dia mengasuh beberapa orang, dia bilang kalau misalnya Nabi Ibrahim aja itu rela mengorbankan anaknya untuk Ya. demi Allah gitu. Dia cuma berani mengorbankan anaknya demi Allah gitu ya kan. Padahal dia nggak ngelanjutin. Allah nggak membiarkan itu dikorbankan. Iya, betul. Diganti gitu Betul, kan. Maksudnya kan betul. kayak dalam artian cobaan yang luar biasa berat lah yang dirasakan sama berat. Nabi Ibrahim. Udah bertahun, bahkan Udah lama nungguin. ratusan tahun maksudnya. Iya, buat Iya. punya anak. Punya anak. Tiba-tiba Setelah punya anak sembelih. Langsung disuruh sembelih dan saat itu Ismail sudah menginjak remaja yang dia sudah punya akal karena saking cintanya kan namanya anak cowok orang dulu itu tuh luar biasa gitu loh. Iya. Dia akan meneruskan nama keluarga dan sebagainya kan. Saking kecintaannya dan sebagainya. Disitulah ujian keimanan. Apakah kamu mencintai anakmu melebihi cintamu kepadaku? Diuji itu iman. Iya. Ya kan? Padahal kalau kita ya manusia biasa pasti bakal mikir, nah, kenapa harus dibunuh gitu kan? Iya. Pasti mempertanyakan lah apalah gitu. Ya gimana sih? Iya. Udah sampai usianya ratusan tahun baru tiba-tiba punya anak. Ya gimana sih gitu Iya. tiba-tiba datang perintah udah sembelih anakmu. Iya. Gimana sih gitu. Dan perintahnya itu tuh kan datang berkali-kali dalam mimpinya kan. Karena kalau mimpinya para nabi itu tuh kan memang benar. Itu datangnya dari Bukan Allah. dari bisikan setan. Bukan gitu. Bedanya itu kan. Nah, dan luar biasanya memang satu keluarga Nabi Ibrahim itu tuh luar biasa beriman gitu loh. Mendatangi dulu nih istrinya itu kan dilempari sama batu. Seorang ibu loh. Iya. Ini anaknya loh tuh kan. Mau disembelih loh, dia dapat mimpi gitu kan. Untuk nyembelih anaknya, seorang ibu itu tuh kan jiwa memiliki anak itu kan luar biasa gitu kan. Lebih kuat lagi. Itu pun imannya luar biasa. Gitu kan. Terus habis itu datang ke Nabi Ibrahim, dilempari batu. Datang ke Nabi Ismail, dilempari batu juga. Nabi Ismail yang dikorbankan pun juga dapat ujian keimanan. Nah, ujian itu kadang memang beruntut. Dia akan saling berkaitan gitu loh. Nah, satu kisah lagi yang ini luar biasa sekali. Ini imannya ini yang sudah berbicara. Nanti imannya ini yang berbicara, dia bisa melihat surga apa enggak gitu. Jadi ada satu kisah yang biasa menyisir rambut anaknya Fir'aun. Tukang sisir. Iya, tahu. Seorang cewek, seorang budak yang biasa nyisir rambut gitu kan. Kebetulan sisirnya jatuh, refleks. Astagfirullah.
refleks doang. Ngomongnya astagfirullah ya. Astagfirullah. Iya karena memang Kayak nggak mungkin syariat, ayam-ayam syariat, dong. syariat Islam itu kan sejak Nabi Iya, Adam iya, itu iya. kan satu. Dia nggak sengaja tuh mengucapkan asma Allah. Hmm. Terus anaknya bilang, apakah yang kamu maksud Tuhan itu adalah Bapakku? Oh. Saat itu juga dia bilang, bukan. Ini Tuhanku yang Maha Esa yang menciptakan kita semua. Langsung dilaporkan ke Fir'aun. Tahu nggak tindakan Fir'aun apa? Si Fir'aun menyiapkan tungku yang begitu besar, isinya minyak mendidih. Oh. Keluarganya dibawa semua. Pertama dari anak-anaknya, kemudian dari suaminya, terakhir ini yang bikin bergetar nih. Pohon piramid tuh kan? Bayinya yang masih dalam gendongan, Aduh. begitu mau dimasukkan, ini kuasa Allah. Bayi itu bilang, wahai ibuku, yakinlah kepada Allah bahwa Allah itu benar. Oh. Bayi Bayi ya. Belum bisa ngomong. Belum bisa ngomong ya. cemplungin, Hmm. bayinya dicemplungin, semua keluarganya habis. Dan yang terakhir dia. Hmm. Dan saat dia dimasukkan, saat itu dia bukan berteriak, aduh panas enggak? Au. Wahai Nabi Musa, aku melihat apa itu surga. Langsung diliatin. Langsung. Liatin ya. Padahal belum ditarik itu nyawa. Belum. Itu luar biasa itu. Luar biasa itu tuh hanya keimanan yang bisa. Nah itu sebenarnya sih banyak ya kisah-kisah yang soal di mana sih iman itu berada itu kan. Jadi iman itu tuh gak sekedar aku beriman, aku beragama Islam. Islam KTP Iya. banyak gitu Iya. kan. Tapi apakah kamu mengucapkan secara lisanmu? Apakah kamu melakukan perbuatan itu tuh berdasarkan iman juga? Apakah kamu meyakinnya itu sebagai sebuah keimanan dalam hatimu? Gitu kan. Kamu kalau sudah meyakini kamu beragama Muslim, Islam, ya semua pun bisa. Gitu loh. Iya sih. Dan itu sebenarnya yang sering banget terjadi ya. Mau itu generasi bapak-bapak kita, generasi yang sekarang juga masih banyak tuh yang kayak ngaku Islam tapi Ya. nyatanya ini bahkan sampai orang bilang ini mah dia rajin sholat, padahal dia cuma ngerjain 5 waktu sholat dan itu sebenarnya bukan rajin kan hitungannya, itu karena kewajiban. Sebuah kewajiban. Harus emang normalnya kayak gitu. Sholat 5 waktu. Ini balik lagi ke sholat ya Mas ya. Tadi kan kita gua kan nanya soal yang siapa yang butuh gitu kan. Nah, dampaknya itu apa sih kalau misalnya kita nggak ngelakuin sholat? Apakah kita masuk neraka? Nah, kalau masuk neraka berarti kan kita harus mati dulu. Ya kan? Kalau kita ngerjain sholat, kita masuk surga. Dampaknya nanti pas Kita mati dulu Mati kan. dulu. Tapi di dunianya itu loh. Karena kan kita hidup di dunia ya untuk dunia dan akhirat, bukan akhirat doang, bukan dunia doang gitu kan. Apa dampaknya? Gitu. Oke, dampaknya. Oke, kalau kita berbicara soal kewajiban ya. Kewajiban itu sesuatu yang harus dilakukan. Dan sebenarnya kita tuh jangan terbuai atau merasa takjub dengan orang yang mau melakukan kewajiban. Karena emang itu kewajiban. Iya, kewajiban wajib. Kita harus takjub kalau memang orang itu tuh bisa melakukan kewajiban dibarengi dengan tambahan-tambahan yang lain. Sunah-sunahnya tuh ikut. Itu baru kita takjub gitu loh. Oke. Apalagi di tengah kerumunan yang notabene-nya masyarakat kita itu jauh gitu loh. Itu kita harus kagum ke situ. Nah, dampaknya apa? Kalau dampak secara jangka panjangnya nanti di akhirat ya itu pasti kita mendapatkan surganya Allah gitu loh. Oke. Kita bisa masuk ke surganya Allah itu tuh karena rahmatnya Allah gitu loh. Kita bisa mendapatkan rahmatnya Allah ya karena kita selama hidup di dunia ini benar-benar bertindak sesuai dengan Allah suka nggak ya? Allah suka nggak ya? Iya, betul. Ini sesuai keinginan Allah nggak ya? Allah ridho nggak ya? Gitu loh. Gitu loh. Akhirnya karena kita sudah banyak berbuat seperti itu, Allah ridho dengan kita. Nih kasih surga nih. Coba kita kan nggak masuk akal loh. Umur kita berapa sih? Di dunia ini kita beribadah berapa sih? Padahal zaman nabi-nabi dulu tuh ada yang beribadah 500 tahun, ada yang 1000 tahun, 900 tahun. Karena ada istilah kayak puasa Daud ya. Iya, puasa Daud dengan tiap hari dan itu konsisten. Kita apa sih?
rubuh-rubuh gedang ya kata gitu kan, maksudnya menting-menting menempuk gitu kan. Mereka tergantung niat gitu kan. Nah, Gedang tuh pisang ya. Iya. Nggak tahu kita lah tulisannya. pokoknya ya. Terus Pokoknya itu lah. itu, tapi balasannya surga dan itu selamanya kekal. Iya. Inti di dalamnya itu cuma ada nikmat doang, tidak ada kebosanan, tidak ada rasa capek, tidak ada kesedihan, kecemburuan, amarah, nggak ada semuanya. Intinya senang, nggak ada bosan. Nah, dampaknya nih, aku belum cerita nih soal dampak kita di dunia gimana. Iya, ya ini yang penting. Nah, kalau dampak di dunia sebenarnya itu memang kalau kita mengaku kita beriman, memang nanti ada korelasinya gitu. Saat kamu ingin segala urusanmu di dunia ini baik, maka yang pertama harus kita lakukan apa? Perbaiki dulu urusanmu dengan Allah. Oke. Gitu. Perbaiki Intinya sholatmu. apa? Kenapa seperti itu? Heeh. Karena saat Allah menyukai kita, karena kita sudah bertindak seperti apa yang Allah mau, Allah akan memudahkan jalan-jalan kita. Oke. Tapi apakah berarti kita tidak akan mendapatkan cobaan? Enggak. Nah itu. Pasti dapat. Pasti dapat. Nabi aja dapat. Benar kan? Gimana Nah, ya, apalagi kita gitu loh. Nabi aja yang memang dia sudah ditunjuk sebagai seorang nabi dan rasul, itu pun dapat ujian. Belum lagi godaan setannya ya. Nah, itu makanya. Dan kamu tahu nggak? Nabi aja itu cobanya 2 kali lipat cobanya. Bahkan Rasulullah itu aja panas demamnya 2 kalinya kita. Coba kita kalau demam kalau umur di derajat 38, 39, 40, Rasulullah 2 kali lipatnya. 80, 60. 60, 100. Dan luar biasa gitu loh. Kenapa sih tujuannya? Kenapa itu loh? Karena memang saat kita kembali kepada Allah nanti dengan ujian itu tuh kita bersih. Kita bersih gitu loh. Biar kita tuh semakin dekat dengan Allah dengan kesabaran kita, dengan tawakal kita. Misalnya kayak sakit itu adalah pembakaran dosa kita gitu ya. Betul. Bahkan kita cuma tertusuk duri kecil aja. Kalau kita meyakini itu dengan keimanan, dosa kita gugur. Berarti waktu kau jatuh dari motor berarti dosamu lagi dihapusin berarti. Harusnya. Kalau Kalau dibarengi dengan keimanan iya, itu keimanan. kan. Cuma kan kemarin kayaknya nggak tahu, kayaknya lupa. Ya, Jadi jangan senang dulu gitu loh maksudnya. banyak istighfar aja lah. Iya. Cuma kadang-kadang ya bang ya. Nah Mas, aku juga kadang merasa bersyukur kalau kita tuh hidup di zaman dan maksudnya hidup jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena aku ingat pas Allah tuh pernah bilang ke malaikat Jibril yang pas dia ibadah karena rasa bersyukur dia, Allah bilang kalau misalnya sholatnya umatnya Nabi Muhammad itu lebih mulia daripada sholatmu yang ribuan tahun loh itu. Iya. Di situ gue ngerasa bersyukur karena walaupun kita nggak ada, maksudnya panutan kita udah nggak ada, tapi kita dikasih kelebihan lain gitu. Ya, memang enaknya sebagai umat Rasulullah ya, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah terakhir itu tadi, gitu kan. Sekalipun sholat kita, misalkan kita Allahu Akbar itu kan, tahu kita ingat sesuatu, Iya. gitu kan. Aduh, kunci motor gimana? Kunci motor hilang atau gimana? Terus, oh iya tadi ada yang belum ditutup. Bahkan kadang-kadang yang lucunya pas kita sholat di situ baru teringat. Iya, dan itu banyak banget itu. Bahkan inget kayak rokat berapa ya? Iya itu kan. Iya, Ya, tadi udah 3 atau 4 ya gitu kan. Maksudnya kondisinya tuh seperti itu loh sholat kita itu loh. Karena memang kenapa kita bisa seperti itu ya? Karena memang kondisinya itu tuh luar biasa, kanan kirinya itu tuh. Iya. Pendangkalan akidahnya luar biasa itu kan. Terus orang-orang itu tuh dijauhkan pokoknya dari agama itu. Intinya Islam itu tuh sekedar ya sholat, puasa udah sebatas ritual ibadah aja, Iya. tetapi tidak sampai mendalam. Akhirnya tapi sholat yang seperti itu tuh yang disukai gitu loh. Walaupun banyak kurangnya gitu Iya. kan, dibandingkan dengan malaikat yang ibadahnya sudah beribu-ribu tahun gitu kan. Apalagi ini malaikat Jibril lagi. Nah, Jibril itu lagi. kan. makanya konsisten kita di dalam ketaatan kepada Allah, konsisten kita ke dalam keimanan ini, konsisten kita
di dalam ibadah untuk mencari ridhonya Allah inilah Allah menilai itu sebuah keistimewaan. Karena memang godaannya luar biasa Iya. loh. Makanya usahakan ya buat kita semua. Mau kita dalam keadaan susah maupun senang, dalam keadaan di atas maupun di bawah, jangan pernah tinggalkan sholat sekalipun. Jangan pernah ya. Walaupun kita ngerasa kita tuh buruk banget, kita tuh nggak deket sama Allah, nggak ngerti agama, Betul. tapi yang penting sholat gitu ya Mas ya. Sejelek apapun dirimu gitu kan. Kalau pakai Jangan bahasa sekarang tuh bare minimumnya tuh Iya, itu. sholat. Sholat udah. Walaupun kadang-kadang kita ngerasa kayak anjir aku sholat cuma pengen ini doang gitu, cuman pengen bisa mendapatkan Karena ada tujuannya. Iya, karena ada tujuannya gitu, karena ada kepengenannya gitu. Misalnya kita pengen dapat, kita pengen beli motor gitu kan, sholat dapat segala macam, Biar dimudahkan sama biar Allah. dimudahkan sama Allah gitu kan. Tapi gak apa-apa, intinya sholat aja dulu. Sholat dulu. Walaupun memang kalau kita sebenarnya gini, sholat itu atau kita beribadah ya, beribadah pada Allah itu tuh memang tujuannya itu tuh adalah ridhonya Allah. Perkara kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan itu adalah fadilah amal. Gitu. Tapi memang terkadang Allah itu tuh kalau enggak Rasulullah itu memberikan iming-iming. Iya, Gitu kan. Memang yang harus kita kejar itu nggak apa-apa, nggak masalah gitu loh. Karena kita memang tujuannya tuh mencari keridhaan Allah sebanyak apapun. Sebanyak mungkin kita berlomba nih satu sama lain gitu kan. Malah di dalam surga nanti itu ada tingkatannya gitu loh. Bahkan ya perbedaan 1 derajatnya di surga itu antara ujung langit dengan ujung langit. Itu 1 derajat aja. 1 derajat aja ya. 1 derajat ya. 1 derajatnya aja gitu loh. Makanya kita itu berlomba gitu loh. Kita ini berlomba dan ini yang perlu kita ketahui, kita hidup di dunia ini kan cuma sementara. Iya sih. Kita itu tuh harus mempersiapkan sebaik mungkin apa yang harus kita bawa untuk perjalanan setelah di dunia ini yang mungkin sangat panjang gitu loh. Masih ada alam barzah, alam kubur, nanti berbangkit di padang mahsyar. Di padang mahsyar aja ada sampai mengatakan 5.000 sampai 7.000 tahun kita dalam keadaan berdiri. Matahari didekatkan, hamparan pasir putih diem. Udah gitu banyak orang yang tenggelam sama keringatnya. Itu kalian menunggu 5.000 sampai 7.000 tahun dan kalian tidak ada petunjuk kalian harus mau ngapain. Mungkin kayaknya secara latihan seperti itu kita harus tinggal di Bekasi. Gitu. Iya. Beneran. Maaf orang Bekasi. Tante gue tinggal di Bekasi tuh, di galaksi Matahari 2. Intinya memang perjalanan kita itu masih panjang. Belum nanti di hari perhitungan dan penghisapan, kemudian jalan di jembatan Shiratul Mustaqim, di telaganya Rasulullah itu kan, baru masuk surga sama neraka. Itu perjalanan kita tuh kayak sekarang itu tuh sedang kayak transit. Ada di sebuah transit, benar. Kita ngambilin nih persiapan nih, bekalnya nih apa aja nih gitu kan. Tapi kalau kita benar ngambil bekalnya, cuma sedikit pun itu bisa menyelamatkan kita. Tapi kalau kita sekedar ngumpulin banyak banget, tetapi itu tidak sesuai buku petunjuk, ya itu sia-sia. Jadi ibaratnya kayak kita berhenti di minimarket nih, kita mau perjalanan jauh nih, bakal nginep panjang di sana. Yang dibutuhin apa? Ambil barang-barang, minum, makanan, gitu kan. Ada yang ambil Hot Wheels semua. Iya, betul, nah bener. Tapi ada coklat 1, itu bisa nyelamatin dia buat makan. Betul. Tapi dia beli Hot Wheels, makan tuh Hot Wheels. Betul. Keras ya. Betul. Nah, cuman sih itu ya, kadang-kadang memang kalau misalnya kita berusaha untuk berusaha untuk mengejar kebaikan gitu, berusaha untuk mengejar apa yang